Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabar ya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Oke, di video kali ini kita mau nge-review salah satu smartphone entry level terbaru dari Realme. Dia adalah Realme C11. Realme C11 ini bisa kalian dapatkan melalui link yang ada di deskripsi dengan harga resmi Rp1.599.000 untuk yang varian 2/32GB dan Rp1.699.000 untuk yang varian 3/32GB. Hanya ada dua varian dengan perbedaan di kapasitas RAM saja ya. Mungkin ada yang masih bingung, Realme C11 ini penerus dari seri C yang mana? Jadi dia ini adalah penerusnya si Realme C2 yang udah pernah juga kita bahas di tahun lalu. Terdengar kurang nyambung sih ya, C2 larinya ke C11. Tapi ya udahlah, nggak terlalu penting juga, terserah Realme mau kasih nama apa. Realme C11 ini menyasar segmen anak muda seperti Realme C2 dulu. Menawarkan desain yang keren dan baterai yang tahan lama, serta performa yang katanya di atas rata-rata smartphone entry level sekelas. Lalu apa sajakah yang ditawarkan oleh Realme C11 ini? Apakah smartphone ini layak untuk dibeli dan memang benar mempunyai performa di atas rata-rata? Mari kita bahas. Oke, pertama kita bahas dari kelengkapan paket penjualannya. Realme C11 ini dipasarkan dengan berbalut box berwarna kuning, khas box entry levelnya Realme ya. Di bagian depan ada tulisan C11 yang cukup besar. Di bagian belakang ada spesifikasi kunci dan keterangan-keterangan pembuatannya. Saat dibuka, kita akan mendapatkan box partisi yang berisi SIM ejector, buku manual dan kartu garansi. Lalu di bagian selanjutnya ada kabel micro USB. Dan terakhir ada adapter charger 5V 2A 10W. Hanya itu aja dan nggak ada dapat case sama sekali. Selanjutnya kita ngebahas fisik smartphone-nya. Saat pertama kali melihat dan menggenggam smartphone ini, saya langsung terkesima dengan desain back cover-nya, terutama dengan warnanya ya, karena di sini kita menggunakan warna yang mint green. Warna hijau mintnya ini kalem banget, nggak norak, soft, dan enak lah pokoknya dilihat. Untuk warna hanya tersedia dua pilihan, satu lagi berwarna paper gray buat yang suka warna gelap. Untuk finishingnya memiliki tekstur bergaris-garis ala-ala aluminium brush, sehingga tidak licin di tangan dan tidak mudah meninggalkan sidik jari. Lalu di bagian pinggir kiri sejajar dengan kamera ada tarikan garis polos yang tidak bertekstur yang terlihat seperti pita dengan tulisan Realme yang cukup besar. Untuk material body tentunya masih full plastik ya. Lalu untuk desain frame kameranya juga mirip dengan sebuah smartphone ya. Smartphone apa ayo? Bentuknya segi empat, tapi ini dengan dual kamera aja dan ada satu buah LED flash. Untuk bagian depan sih tidak ada yang istimewa ya, masih menggunakan desain layar berponi dengan bentuk tetesan air seperti biasa. Di bawah ada port audio 3,5 mm, mikrofon, port micro USB dan speaker. Di bagian kirinya ada SIM tray, di bagian kanan ada volume rocker dan tombol power, dan di bagian atas hanya polos ya, tidak ada apa-apa. Overall secara desain saya sangat suka dengan warna mint green-nya si C11 ini. Untuk beratnya saat ditimbang sebesar 197,78 gram dan memiliki ketebalan 9,13 mm. Selanjutnya kita ke bagian layar. Spesifikasi layar smartphone ini adalah menggunakan panel IPS berdiagonal 6,5 inch dengan resolusi 720x1560 pixel yang menghasilkan kerapatan pixel 270 ppi. Untuk ukuran layar sih udah cukup luas ya karena sudah menyentuh 6,5 inch. Jadi cukup enak untuk nonton dan main game. Untuk resolusi masih cukup standar lah untuk kelasnya. Hebatnya Realme dengan Realme UI-nya ini bisa membuat layar smartphone ini terlihat lebih tajam dengan olahan software. Hal yang cukup mendongkrak tampilan layarnya karena titik-titik pixel bisa lebih disamarkan. Layarnya ini juga terasa responsif dan sensitif saat dipakai. Untuk multi-touch dia sudah support hingga 10 jari dan mampu mengenali semua jari dengan baik tanpa ada masalah. Oh iya, untuk proteksi layar dia juga sudah terpasang screen protector yang udah nempel dari pabrik ya. Jadi kita nggak perlu beli anti gores lagi.
Lanjut kita bahas spesifikasi. Nah, untuk spesifikasi, smartphone ini punya hal unik nih, di mana ia menjadi smartphone pertama yang menggunakan MediaTek Helio G35. Dari seri G atau gaming, tentunya chipset ini juga punya DNA gaming ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di bagian performa. GPU-nya dia pakai PowerVR GE8320. Untuk RAM dia ada dua pilihan, 2GB dan 3GB. Untuk versi yang kita tes ini pakai yang versi 2GB. Internalnya nggak ada pilihan ya, cuman berukuran 32GB aja yang bisa kita ekspansi dengan micro SD card. Untuk sensor-sensor standar semuanya lengkap termasuk gyroscope. Untuk USB dia masih menggunakan micro USB 2.0 dan sudah support USB OTG. Bahkan smartphone ini bisa kita gunakan sebagai power bank dengan memanfaatkan OTG-nya loh. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di bagian baterai. Untuk slot SIM card tersedia dual SIM card non-hybrid. Untuk keamanan biometrik, sayangnya dia hanya punya face unlock, tidak ada fingerprint. Untuk kondisi new normal seperti ini, face unlock sebenarnya agak kurang praktis ya. Karena kalau kita sedang pakai masker, tentunya face detection-nya akan kesulitan mengenali wajah kita. Untuk sistem operasi, dia menjalankan Android 10 dengan UI-nya Realme UI versi 1.0. Selanjutnya kita bahas mengenai baterai. Smartphone ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang masih cukup besar untuk saat ini. Sayangnya pengisian ulang dayanya ini masih menggunakan adapter 10 watt. Untuk itu pengisiannya dari 0 hingga 100 memakan waktu sekitar 2 jam 55 menit atau mendekati 3 jam lah. Cukup lama sih memang, tapi hal itu masih termaafkan karena untuk daya tahan baterainya juga cukup lama loh. Realme mengklaim baterai smartphone ini tahan digunakan untuk menonton video selama 21 jam, bermain game selama 12 jam, dan nelpon selama 31 jam. Jadi walau ngecasnya lama, tapi baterainya juga bisa bertahan lama. C11 ini juga mendukung OTG reverse charging, yang artinya kita dapat menyalurkan daya baterainya untuk mengisi perangkat lain. Kita tinggal colok OTG dan hubungkan ke perangkat lain dengan kabel data, maka si C11 ini pun akan mendonorkan daya baterainya layaknya sebuah power bank. Dengan begini kamu bisa jadi pahlawan nih jika ada teman kamu yang kehabisan baterai dan tidak ada sumber listrik. Oke, kita masuk ke bagian yang cukup penting dan dinanti-nanti, yaitu adalah performa. Smartphone ini seperti yang sudah disebutkan menggunakan chipset Helio G35 yang masuk kategori gaming prosesornya MediaTek. Nah, setelah mengetahui itu mungkin asumsi kita harusnya smartphone ini kuat buat main game ya. Tapi sebelum itu kita coba tes skor Antutunya dulu. Ternyata ia berhasil menyentuh skor 106.655 dengan skor CPU-nya 45 ribuan dan skor GPU-nya 13 ribuan. Kalau melihat skor CPU dan GPU-nya sih nggak jauh-jauh beda sih ya dengan smartphone entry level lain. Untuk pemakaian multitasking dan membuka tutup aplikasi, sayangnya terasa sedikit agak lambat dan kurang responsif nih. Sering terjadi jeda beberapa detik saat ingin membuka aplikasi. Dan hal itu juga terjadi jika ingin berpindah-pindah aplikasi. Nggak tahu kenapa ya, kayaknya Realme UI-nya ini masih berjalan kurang optimal di G35 ini. Kalau kita melihat skor Antutunya tadi, harusnya hal ini tidak terjadi. Mungkin karena masih chipset baru ya, jadi belum sepenuhnya optimal berjalan di Realme UI ini. Semoga dengan update dan patch software nantinya ini semua bisa diperbaiki. Tapi kalau untuk scrolling sih ya masih oke-oke aja lah ya. Masih sesuai lah dengan performa smartphone sejutaan. Lantas gimana dengan performa gamingnya? Nah, langsung aja kita tes menjalankan beberapa game yang sudah saya siapkan. Pertama kita tes PUBG Mobile. Di smartphone ini awalnya saya mengira bisa dapat setting grafik smooth high mengingat chipsetnya adalah chipset gaming. Namun ternyata tidak sesuai perkiraan, hanya mentok di smooth medium. Gameplaynya sih masih playable ya, masih sangat layak kok dimainkan walau dengan FPS secukupnya aja. Tapi dibandingkan dengan smartphone rata-rata dengan harga yang sama, memang di smartphone ini terasa sedikit lebih smooth. Kedua kita tes Call of Duty Mobile. Untuk game ini setting kualitas grafiknya juga hanya bisa direndah dengan frame rate-nya bisa ke high.
Saat sudah masuk ke gameplay, FPS-nya sih sudah terasa cukup, tapi sesekali kadang-kadang juga terjadi frame drop, terutama kalau smartphone-nya udah mulai panas. Yang ketiga adalah PES 2020. Nah, untuk game bola ini asiknya bisa berjalan dengan cukup smooth di smartphone ini dengan settingan video standar. Jujur untuk game ini, saya merasa dia bisa berjalan dengan lebih smooth dibandingkan dengan smartphone lain dengan harga 1 jutaan dan dengan RAM 2 GB ya. Yang keempat adalah Asphalt 9. Game balap mobil Asphalt yang ke-9 ini memang terkenal tidak bisa dimainkan di sembarangan smartphone. Beberapa smartphone dengan chipset entry level tidak kompatibel dengan game ini sehingga tidak bisa di-download dan ditemukan di Play Store. Namun di smartphone ini saat saya cek ternyata kompatibel dan bisa diinstal. Tapi saat dimainkan di setting default, game ini patah-patah, sering nge-freeze dan kadang-kadang juga sampai berhenti gitu loh. Dan tentunya ini sangat mengganggu gameplaynya. Kayaknya sih karena G35 ini tadi emang masih kurang kompatibel ya dengan game ini. Jadi terkesan memaksakan sih, tapi semoga aja kedepannya ini bisa diatasi. Yang kelima adalah Pokemon Go. Nah, game yang berbasis teknologi AR ini kita coba mainkan di smartphone ini. Saat dijalankan, experience bermain game ini sih masih cukup lancar ya. Tidak ada kendala berarti yang saya temui saat mencoba memainkan game ini di smartphone ini. Lokasi kita juga bisa tertampil dengan akurat. Yang keenam adalah Free Fire. Game Battle Royale yang satu ini dikenal cukup ringan ya, sehingga seharusnya tidak ada masalah untuk menjalankan game ini di Realme C11. Dan yaps, game ini bisa dicoba dengan setting rata kanan semua, dan dapat berjalan dengan sangat lancar tanpa ada lag ataupun masalah sama sekali. Untuk game ini sih masih sangat cocok untuk dijalankan di smartphone ini.
Setelah kita gunakan bermain game selama kurang lebih 1 jam di suhu ruangan dan dalam keadaan AC mati, kita coba ukur panas bodi bagian belakangnya. Ternyata ia menghasilkan suhu tertinggi sebesar 39 derajat Celcius. Agak sedikit panas ya, tapi masih bisa diterima tangan lah. Bukan panas yang overheat karena dia masih di bawah 40 derajat kok. Oke, terakhir kita bahas kameranya. Smartphone ini dilengkapi dengan dual kamera belakang dengan konfigurasi lensa utamanya 13 megapiksel dengan f2.2 dan lensa keduanya 2 megapiksel dengan f2.4 sebagai deep sensor. Untuk kamera depan ada single lens beresolusi 5 megapiksel dengan f2.4. Kamera depan dan belakang sama-sama bisa merekam video 1080p 30 fps. Untuk mode kameranya sih cukup lengkap ya. Ada foto untuk mengambil foto yang bisa di zoom secara digital hingga 4 kali. Lalu video untuk merekam video, malam untuk mengambil foto malam hari, potret untuk foto bokeh, lalu di mode selengkapnya ada selang waktu untuk membuat video hyperlapse, Google Lens untuk mengakses Google Lens, slow-mo untuk video slow motion, mode pakar untuk manual, dan terakhir ada pano untuk foto panorama. Untuk hasil kameranya sih saya rasa cukup bagus ya di kelas harga 1 jutaan. Berikut adalah hasil jepretan kameranya. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera belakang dari Realme C11. Video ini diambil hanya menggunakan tangan dan dalam kondisi sedang berjalan. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera depan dari Realme C11. Video ini diambil hanya menggunakan tangan dan dalam kondisi sedang berjalan. Oke, kesimpulannya Realme C11 ini adalah ponsel entry level penerus Realme C2 yang menawarkan desain yang kece, baterai yang gede dan irit, dan punya fitur-fitur yang cukup lengkap. Desain dan warna back covernya ini mampu membuat penyuka desain untuk langsung jatuh cinta pada smartphone ini. Untuk performa sayangnya tidak seindah bayangan kita karena jika dilihat dari seri chipsetnya dia pakai gaming prosesor walaupun dari seri-seri yang di bawah. Dan nyatanya Helio G35 ini masih belum mampu menyuguhkan pengalaman bermain game di luar rata-rata chipset entry level, alias masih mirip-mirip lah dengan chipset entry level lainnya yang tidak pakai embel-embel gaming. Untuk game-game berat ia masih mentok di setting low to medium dan beberapa ada yang belum disupport dengan baik seperti Asphalt 9 tadi ya. Jadi ya C11 ini adalah smartphone entry level sejutaan yang nyatanya menawarkan performa sebagaimana umumnya smartphone entry level sejutaan. Tidak ada performa yang wah-wah banget, tapi sekali lagi ya, ini adalah smartphone entry level. Jadi kita nggak bisa ngarep banyak juga sebenarnya. Satu hal yang saya sangat suka dari smartphone ini adalah warnanya, yaitu warna mint green ini. Oke deh, sekian dulu review kita mengenai Realme C11 ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Silahkan tinggalkan komentar jika ada yang ingin disampaikan. Jangan lupa tekan tombol like jika suka, dislike jika tidak. Silahkan subscribe juga bagi yang belum. Follow juga Instagram kita di @canggihkali. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.